Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan, demikian pula akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Ya, dimanapun antum semua berada, semoga senantiasa dalam limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, setelah beberapa hari kita berlibur ya untuk merefreshing pikiran, alhamdulillah kita bisa hadir kembali pada kesempatan hari ini, bersimpuh sejenak untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu pada pelajaran ke-11, Ad-Darsul Hadiya Asyar, pelajaran yang ke-11. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, kita sudah berada dalam satu tema yang berjudul Baiti, ya, rumahku. Dan di sini sebagaimana yang bisa kita saksikan bersama, ada di akhir dengan ya mutakalim, ya mutakalim, baiti. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, ya mutakalim ini digunakan ketika itu sedang menunjukkan kepemilikan. Nah, baiti berarti rumahku. Nah, ini menunjukkan kepemilikan. Nah, di sini ada hiwar, ada konteks cerita ya. Nanti kita coba saksikan bersama, akan kita baca bersama, kemudian akan kita terjemahkan. Nah, di sini ya, yang pertama adalah hadza baiti. Hadza baiti, ini adalah rumahku. Nah, perlu sedikit kita berhati-hati ma'asyiral muslimin, bahwasanya dalam metode pembelajaran kita ya mungkin, dan ini akan berimbas nanti di pelajaran-pelajaran seperti nahwu, shorof dan semisalnya. Ketika kita mendapati susunan seperti ini, ya mungkin bisalah kita tambahkan dengan imbuhan kata adalah. Nah, tujuannya nanti akan memudahkan kita dalam memahami pelajaran-pelajaran bahasa Arab lainnya. Hadza baiti, ini adalah rumahku. Walaupun ya sah-sah saja kalau kita mau menerjemahkan hadza baiti, ini rumahku, ya tidak masalah. Cuman kalau kita menggunakan kaidah seperti ini tentu akan lebih mudah lagi. Nah, kemudian setelahnya adalah baiti amamal masjidi, rumahku ya berada di depan masjid. Ya, jadi nanti ada tambahan lagi di sini ya, seperti berada ya, atau yang semisalnya begitu, atau di posisi atau yang semisalnya di depan masjid ya. Walaupun tadi ya tidak mengapa kalau kita mau menerjemahkan rumahku di depan masjid, ya tidak mengapa. Baiti jamilun, rumahku indah, ya rumahku bagus. Fihi hadiqatun shaghiratun, di dalamnya, ya di dalamnya ini nya kemana? Ya kalau kita ingat-ingat ya, namanya dhamir itu pasti kembali kepada kata yang sebelumnya. Nah, kalau di sini yang mana ini? Ada banyak kata. Fihi, di dalamnya. Nah, kalau di dalam masjid nggak mungkin ya. Di dalam masjid. Nah, berarti yang ditunjukkan oleh fihi, dhamir hak di sini adalah untuk kata baiti, ya di dalam rumahku. Nah, begitu maksudnya. Hadiqatun shaghiratun. Nah, di sini juga ada tambahan lagi. Ya, ada tambahan lagi. Di dalamnya, di dalam rumahku terdapat. Nah, terdapat hadiqah, taman yang kecil. Ya, taman yang kecil ini adalah susunan ya naat dan man'ut, ya sifat dan yang disifati. Maka kita tadi kami ingatkan kembali, tentu ada tambahan kata yang kalau memang dia menunjukkan kata sifat.
Hadhihi ghurfati, di bawahnya ini adalah kamarku. Ya, fiha. Nah, di sini kita bertemu kembali fiha. Dhamir ini kembali kemana? Ya, fiha, di dalamnya. Kalau ha berarti ini untuk muannas, begitu ya. Nah, ini mudah saja, pasti dia kembali ke kata yang sebelumnya yaitu ghurfah. Ya, karena ghurfah adalah muannas. Di dalamnya, di dalam kamarku, ya, nafidatun kabiratun, terdapat ya nafidah, jendela yang besar, wa mirwahatun, ya, mirwahatun jamilatun, dan kipas yang indah, kipas yang bagus. Hadza sariri, ini adalah kasurku atau dipanku atau ranjangku. Wa hadza kursiyyi, dan ini adalah kursiku. Wa hadza maktabi, dan ini adalah mejaku. Kemudian saati wa qalami wa kitabi alal maktabi, jamku dan penaku dan bukuku ada di atas meja itu. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, kalau kita perhatikan ya, di sini ada dua kata, dua huruf wawu ya, yang berarti dan. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia, kalau dan itu berulang biasanya tidak sesuai ya dengan kaidah bahasa Indonesia, dan biasanya kalau di Indonesia itu menggunakan tanda koma. Nah, di sini bisa kita tidak terjemahkan wa yang pertama dan kita terjemahkan yang terakhir saja. Jamku, penaku, ya, dan bukuku ada di atas meja itu. Ada alif dan lam. Wahakibati, dan tasku, tahtal maktabi, ada di bawah meja itu. Nafidatu ghurfati maftuhatun, jendela kamarku maftuhatun, terbuka. Nah, kemudian kalimat yang setelahnya, hadhihi ghurfatu akhi, ini adalah kamarnya saudaraku. Ya, ini adalah kamarnya saudaraku, mudhaf dan mudhaf ilaih. Wa tilka ghurfatu ukhti, dan itu adalah kamarnya saudariku. Nah, di sini ada hadhihi yang tentunya mengikuti ya. Tilka juga sama mengikuti muannas. Ghurfatu akhi kabiratun, kamarnya saudaraku besar. Nah, dan ini bukan kata sifat ya, bukan kata sifat. Wa ghurfatu ukhti saghiratun, dan kamarnya saudariku itu kecil. Nah, ini adalah sebuah berita, sebuah kabar. Ghurfatu akhi amama ghurfati, kamarnya saudaraku ya berada di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti amamal matbahi, dan kamarnya saudariku ya itu ada di depan dapur itu. Li akhun wahidun, aku memiliki. Nah, li, dia menggunakan kata li yang menunjukkan kepemilikan, dan dia adalah objek yang berakal, memiliki akal. Ya, aku memiliki satu saudara laki-laki. Aku memiliki satu ya saudara laki-laki. Nah, ini dia urutan penerjemahannya. Ismuhu Usamatu, namanya adalah Usamah. Nah, namanya kembali ke mana? Ke akhun. Nah, begitu. Adalah Usamah. Wali ukhtun wahidatun, dan aku juga memiliki satu saudari perempuan. Nah, ismuha, ya ingat-ingat dhamir ismuha kembali ke kata ukhtun ya, namanya adalah Su'adu, adalah Su'ad. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati, ayahku dan ibuku ya ada di kamar
Ya, di kamar yang besar itu. Nah, ini ya sedikit urutan penerjemahannya. Ana uhibbu abi wa ummi. Aku ya mencintai ayah dan ibuku. Ya, ayah dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti, dan aku juga mencintai, menyayangi saudara dan saudariku. Nah, selesai kita ma'asyiral muslimin dari membaca serta menerjemahkan hiwarnya. Nah, di sini kemudian ada tamarinu, ya, latihan-latihan. Yang pertama, Iqra waktub, mudah saja kita diminta untuk membaca dan menulisnya. Ya, sekali lagi kami mengingatkan kepada ikhwan dan akhwat sekalian, sekiranya memiliki kelonggaran waktu, ya mungkin ya sekitar nggak sampai 30 menit. Nah, mungkin bisa ini nomor-nomor ini, latihan-latihan ini kita baca terlebih dahulu, kemudian kita salin di buku tulis. Nah, kita salin di buku tulis. Tujuannya adalah agar terbiasa. Baik itu terbiasa secara penglihatan, mata kita terbiasa, kemudian lisan kita terbiasa mengucapkan, telinga kita juga terbiasa mendengar, kemudian tangan kita juga terbiasa menulis, dan semua itu nanti akan terakumulasikan dalam pikiran dan ingatan kita, sehingga itu sangat-sangat membantu sekali ya dalam mempermudah dan mempercepat proses belajar bahasa Arab. Nah, yang pertama adalah kita baca terjemahkan. Man fi hadzal baiti. Siapakah yang ada di dalam rumah ini? Hati-hati ya, rumah ini. Fihi hamidun. Di dalamnya ada hamid. Nah, ini ya, kita sedang, kenapa ini diberi tanda oleh penulis? Karena memang ini ya ingin menunjukkan kata yang sebelumnya. Ya. Kapan itu? Ketika huruf jar fi bertemu dengan dhamir. Kemudian nomor 2, madza fil hakibati, apa yang ada di dalam tas itu? Fiha, di dalamnya, di dalam tas itu, ya, kitabi wa qalami wa daftari, ya, ada buku, ya, pena dan juga buku tulisku. Kemudian nomor 3, ya, man fis sayyarati, siapakah yang ada di dalam mobil itu? Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Ya, di dalamnya, ya, di dalam mobil itu, ya, intinya kita tahu bahwasanya yang dimaksud dengan H ini adalah mobil. Ada ayah, ibu, saudara dan saudari perempuanku. Man fi masjidil jami'atil ana, ya, siapakah yang berada di dalam masjid kampus itu, ya, maskam, ya, masjid kampus. Ya, sekarang ma fihi ahadun, tidak ada seorang pun di dalamnya. Ya, tidak ada seorang pun di dalamnya. Fihi kembali kemana? Ya, kembali ke masjid. Nah, nomor 5, man fi hadhil ghurfati, siapakah yang berada di dalam ghurfah ini? Nah, kita skip dulu. Nah, kita lihat konteks jalan ceritanya. Fiha al-mudiru, di dalamnya ada mudiru, kepala sekolah. Nah, kira-kira ghurfah ini apakah kita terjemahkan dengan kamar, ya, sebagaimana biasanya, atau kita terjemahkan dengan terjemahan lain? Apa biasanya? Ya, kalau kemarin ada 2 terjemahan ya. Yang pertama kamar, yang kedua adalah kantor. Nah, begitu. Karena ini ada kepala sekolah yang mungkin sedang bertugas, sedang kerja, nggak mungkin dong kalau beliau di kamar. Nah, berarti beliau berada di kantor. Nah, berarti penerjemahannya adalah di nomor 5, man fi hadhil ghurfati, siapakah yang berada di dalam ruangan atau di dalam kantor ini? Ya, begitu. Fiha al-mudir, di dalamnya, ya, terdapat atau ada kepala sekolah. Ruangan juga bisa. Nah, begitu. Kemudian
latihan nomor 2. Nah, latihan nomor 2 mudah saja. Ya. Iqra, bacalah. Uhibbu abi wa ummi. Aku mencintai atau menyayangi ayah dan ibuku. Nah, ayah dan ibuku. Itu kalau mungkin di dalam kaidah bahasa Indonesia ya. Kalau kita terjemahkan secara literal, aku mencintai, menyayangi ayahku dan ibuku. Cuman kayaknya kurang pas kalau ku-nya itu berulang sampai 2 kali. Kemudian nomor 2 di sampingnya, uhibbu akhi wa ukhti. Aku menyayangi dan mencintai ya saudara dan saudariku. Uhibbu zamili. Ya, aku menyayangi zamil, temanku. Nah, zamil sudah kita ingat ya kemarin. Zamil ini lebih tepatnya kita terjemahkan dengan apa? Ya, apa ya kira-kira yang tepat untuk zamil? Yaitu adalah kolega, teman kerja. Kemudian nomor 4 ya, uhibbu ustadi. Aku menyayangi guruku, ya, menyayangi ustadku. Nah, nomor 5 uhibbullaha, ya, aku mencintai Allah. Nah, di sini diberi harokat fathah karena kenapa? Karena dia sebagai objek. Ya, karena dia sebagai objek, atau di dalam istilah nahwu lebih dikenal dengan istilah maf'ul bihi. Nah, kemudian uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai atau menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sama sebagai objek maf'ulun bih. Uhibbu al-lughatal arabiyyata. Aku suka dan senang sekali ya bahasa Arab. Nah, demikianlah ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Ya, semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.